Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Teknik Sampling P4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Klasifikasi Status Obesitas berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Andina Ismayani, lalu Aminah Staniatul Wafa, dan Anissa Amalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat terkait obesitas berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Jadi, obesitas merupakan masalah kesehatan masyarakat yang semakin menjadi perhatian global. Karena berhubungan dengan berbagai resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Dengan pemanfaatan metode stratified sampling, penelitian ini bertujuan untuk mengambil sampel yang representatif dan dari setiap kelompok strata agar analisis yang dilakukan lebih valid dan reliable, serta metode KNN digunakan untuk mengklasifikasikan status obesitas individu berdasarkan variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, data dan metode yang berisi 6 langkah tepat untuk penyelesaian klasifikasi obesitas berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Yang pertama, yaitu menentukan tema. Kami menentukan tema berdasarkan data yang telah kami tentukan. Selanjutnya, kami melakukan pengumpulan data. Jadi, data penelitian itu diambil dari dataset terbuka yang berisi informasi tentang tinggi badan, berat badan, dan BMI individu. Sampelnya dipilih menggunakan metode stratified sampling berdasarkan kategori BMI. Lalu variabel yang dianalisis yaitu tinggi badan sebagai X1, berat badan sebagai X2, dan BMI-nya sebagai Y. Untuk analisis inferensianya, kami menggunakan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan status obesitas berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, kami melanjutkan analisis summary statistik, lalu melakukan eksplorasi data, lalu kami juga melakukan inferensi yang menggunakan KNN. Setelah itu, kami memvisualisasikan hasil inferensianya dengan confusion matrix, dan terakhir kami menyimpulkan hasil penelitian kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian statistika deskriptif, summary statistik dari variabel weight, height, dan BMI. Di sini summary-nya kami menampilkan nilai minimum, kuartil 1, median, mean, kuartil 3, dan maksimum. Untuk pertamanya, kami menjelaskan tentang variabel height. Nilai height-nya menunjukkan rentang yang cukup luas, dari 120 cm hingga 210 cm, dengan rata-rata sebesar 166,6 cm. Mediannya sebesar 175 cm, dan kuartil ketiga sebesar 190 cm menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki tinggi badan di kisaran menengah hingga tinggi. Selanjutnya, untuk variabel weight. Variabel weight ini juga memiliki variasi yang besar, mulai dari 10 kg hingga 120 kg. Rata-ratanya sekitar 59,5 kg, sedangkan mediannya berada di nilai 55 kg, yang menandakan distribusi berat badan ini cenderung lebih banyak pada rentang menengah. Kuartil ketiganya itu sebesar 85 kg menunjukkan adanya sekelompok individu dengan berat badan yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk variabel BMI. Nilai BMI-nya berkisar dari 3,9 hingga 37,2 dengan rata-rata 20,55 dan median sebesar 21,2. Sebagian individu berada dalam kategori BMI normal, namun rentang yang cukup lebar menunjukkan adanya kelompok underweight dan overweight dalam jumlah yang cukup signifikan. Hasil dengan statistik deskriptif, selanjutnya adalah visualisasi pie chart. Nah, di sini berdasarkan distribusi kategori BMI, terlihat bahwa sebagian besar individu itu berada pada kategori underweight dengan jumlah sekitar 43,5% dari seluruh responden. Nah, proporsi ini tuh merupakan yang paling besar dibandingkan dengan kategori lain. Nah, yang kedua, kategori weight, normal weight itu ada di posisi kedua, yaitu sekitar 26,9%. Nah, ini meskipun jumlahnya itu lebih sedikit daripada underweight, persentase ini tuh masih menunjukkan bahwa lebih dari seperempat individu itu memiliki berat badan yang berada pada kisaran normal. Nah, sementara itu, kategori overweight itu berjumlah sekitar 18,5% atau 20 orang.
Nah, kelompok ini itu menunjukkan adanya proporsi yang cukup signifikan dari individu dengan berat badan di atas normal, tapi nggak sebesar dengan kedua kategori yang sebelumnya. Nah, dan yang paling sedikit itu ada obes, yaitu sekitar 12 orang atau 11,5%. Nah, ini walaupun dia yang paling kecil, tapi keberadaan si kategori ini tuh tetap penting dan diperhatikan karena obesitas itu berkaitan dengan resiko kesehatan yang lebih tinggi. Jadi, secara keseluruhan, pie chart itu masih menunjukkan bahwa distribusi BMI dalam dataset itu tidak seimbang, dengan kecenderungan yang lebih besar di kelompok underweight. Selanjutnya yang kedua itu ada visualisasi scatter plot. Nah, scatter plot ini itu adalah antara weight dan juga BMI. Di sini tuh tampak bahwa titik-titik itu membentuk kecenderungan garis yang naik dan meningkat secara konsisten. Nah, itu menandakan bahwa semakin besar berat badan seseorang, maka semakin tinggi pula nilai BMI-nya. Nah, nilai korelasi di sini itu adalah sekitar 0,97%, mengindikasikan hubungan positif yang sangat kuat antara kedua variabel. Artinya, perubahan pada weight hampir selalu diikuti oleh perubahan searah pada BMI. Hubungan yang sangat kuat ini itu menunjukkan bahwa berat badan merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai BMI. Selanjutnya itu ada statistika inferensia. Nah, statistika inferensia yang pertama itu ada splitting data. Nah, terlihat pada gambar bahwa pembagian data itu menunjukkan bahwa sebanyak 80% data itu digunakan sebagai data latih. Nah, sementara 20% sisanya itu digunakan sebagai data uji. Nah, proporsi ini tuh dibuat agar model KNN dapat mempelajari pola hubungan antara variabel-variabel pada data obesitas dengan lebih maksimal melalui data train yang jumlahnya tuh lebih besar. Nah, sementara itu, data tes digunakan untuk menguji sejauh mana model mampu mengklasifikasikan status obesitas pada data baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Nah, proses pelatihan itu menjadi lebih kuat dan hasil evaluasi model menjadi lebih objektif dengan komposisi ini, sehingga diperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan model dalam menentukan kategori obesitas seseorang. Selanjutnya, masih dengan statistika inferensia, yang kedua adalah akurasi model. Di sini kita menentukan K terbaik, di mana akurasi model K terbaik adalah K sama dengan 3, yang memberikan akurasi sempurna, yaitu 100%. Kemudian di sini juga terdapat K5 dan 7 yang justru menurunkan akurasi. Artinya, semakin banyak tetangga, tidak selalu lebih baik model menjadi terlalu rata dan kehilangan ketelitiannya. Selanjutnya, output dari statistika inferensia kita adalah confusion matrix. Di sini terdapat output dari confusion matrix. Dan di sini juga terdapat kelas yang salah diprediksi, di mana pada sumbu Y yang merupakan true label, overweight kenyataannya adalah overweight, tetapi pada sumbu X atau label yang diprediksi, overweight tersebut ternyata adalah obesitas. Kemudian, di sini juga terdapat kelas yang benar diprediksi, yaitu pada sumbu Y atau label kenyataannya dia adalah underweight, dan sumbu X, label yang diprediksi, dia juga merupakan underweight. Dapat disimpulkan di sini bahwa kelas overweight salah diklasifikasikan dan kelas underweight sudah benar diklasifikasikan. Berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan stratified sampling memastikan setiap kategori BMI terwakili secara proporsional dalam data, sehingga analisis menjadi lebih valid. Algoritma KNN mampu mengklasifikasikan status obesitas berdasarkan tinggi dan berat badan dengan tingkat akurasi yang sangat baik, khususnya pada nilai K sama dengan 3. Hasil prediksi menunjukkan bahwa sebagian besar responden termasuk dalam kategori normal dan overweight, dengan hanya sedikit kesalahan klasifikasi terutama antara overweight dan obes. Secara keseluruhan, pendekatan ini efektif untuk memetakan status obesitas dan dapat mendukung strategi pencegahan berbasis data yang lebih tepat sasaran. Berikut merupakan daftar pustaka dan sumber data yang kami gunakan. Untuk daftar pustaka, kami mengambilnya dari jurnal, dan untuk sumber data, kami menggunakan sumber data dari Kaggle. Terima kasih telah menyimak.
penjelasan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.